Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monica Oktaviani dengan NPM C1C0228083 dengan rekan saya. Dan saya Armida Cesa dengan NPM C1C022021. Saya Dwi Fitriah, NPM C1C022072. Dalam kesempatan ini, kami bertiga ingin menganalisis kasus PT Asuransi Jiwasraya. Kajian mengenai keuangan tidak pernah habis dikupas. Permasalahan mengenai pasar modal dan keuangan terus muncul seiring dengan perkembangannya dunia keuangan. Salah satunya dunia asuransi. Asuransi telah menjadi sistem pengalihan resiko yang telah berkembang sejak zaman Babilonia. Di Indonesia sendiri, perkembangan asuransi dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pendudukan Belanda, pendudukan Jepang, dan pasca kemerdekaan Indonesia. Salah satu asuransi yang kita kenal di Indonesia adalah asuransi Jiwasraya. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia. Namun sayangnya beberapa tahun belakangan PT Asuransi Jiwasraya tersandung kasus keuangan dugaan penyelewengan hingga masalah polis. Kasus pertama dimulai pada tahun 2006 dengan melakukan rekayasa akuntansi hingga melakukan kerugian investasi, saham, dan reksadana. Baiklah, sekarang saya ingin berdiskusi kepada kedua teman saya ini mengenai kasus ini. Saya ingin bertanya kepada Armelia. Saya ingin bertanya kepada Dwi. Apa sih motif pelaku dari kasus ini? Berdasarkan kasus yang kita baca, yang sudah kita ketahui tentang PT Asuransi Jiwasraya ini, pelaku kecurangan ini melakukan investasi terhadap saham-saham yang tidak bagus dan melakukan korupsi. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit pada ekuitas perseroannya. Nah, tercatatnya nilai negatif pada laporan keuangan ini menimbulkan tekanan bagi para pelaku di PT Asuransi Jiwasraya sehingga melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Nah, saya ingin bertanya kepada Armelia. Siapa saja sih pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ini? Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ini menyeret 6 orang terdakwa yang kemudian telah dipidanakan atas keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2021, yaitu Komisaris PT Trada Alam Mineral, yaitu Heru Hidayat, mantan Kepala Divisi Investasi, Direktur dan Keuangan Jiwasraya, Syafmirman, mantan Direktur Maksima Integra Joko Hartono, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Heri Prasetyo, mantan Direktur Utama Rahim Hendrisman, dan Komisaris PT Henson Internasional bernama B. Sekarang saya juga ingin bertanya nih kepada Armelia. Mengapa sih Jiwasraya ini tidak mampu membayar klaim polis nasabah yang mencapai 12,4 triliun? Penyebabnya itu karena Jiwasraya ini terdapat kesalahan dalam pembentukan harga produk saving plan yang ditawarkan dengan jaminan retur sebesar 9% hingga 13% sejak 2013 hingga tahun 2018 dengan periode pencairan setiap tahun. Selain itu, lemahnya prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi juga menekankan likuiditas Jiwasraya. Tekanan likuiditas dari produk saving plan yang berakibat pada penurunan kepercayaan nasabah. Dan yang terakhir karena adanya rekayasa harga saham. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Dwi nih. Bagaimana sih kecurangan yang dilakukan PT Jiwasraya ini hingga bisa terungkap kasus ini? Berhasilnya terdeteksi kecurangan PT Asuransi Jiwasraya ini terdeteksi oleh berbagai pihak, mulai dari pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan kembali oleh direktur baru dan menemukan keganjalan terhadap laporan keuangan PT tersebut. Nah,
Laporan tersebut kemudian dilanjutkan dengan audit oleh pihak eksternal perusahaan, yaitu audit yang dilakukan oleh PwC. Selain itu, laporan keuangan perusahaannya ini dilakukan pemeriksaan oleh berbagai pihak sehingga ditemukannya tindakan kecurangan sebagai bukti tersebut. Eh, Dalam kasus ini kan pasti ya ada dampak kan dari tindakan kecurangan tersebut. Apa sih dampaknya dari kecurangan ini? Kalau kita analisis lagi tentang kasus ini, kita bisa mengetahui, kita bisa mengelompokkan ada dua dampak yang terdapat dari kasus ini. Yang pertama itu dari segi aspek keuangan dan juga dari aspek non keuangan. Dari aspek keuangan, dampak dari kasus kecurangan ini membawa kerugian dari investasi reksadana dan pembelian saham bagi negara Indonesia yang mencapai 16 triliun. Selain itu, jumlah transaksi dari perusahaan mengalami penyusutan di pasar modal dan frekuensi transaksi harian di bursa juga turut melambat. Nah, selain itu dari aspek non keuangan dia juga membuat dampak, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap industri jasa keuangan, terutama asuransi. Dalam kasus ini kan tentu saja ada pihak-pihak yang dirugikan. Siapa saja sih pihak-pihak yang dirugikan dalam kasus PT Jiwasraya ini? Tentu banyak ya yang dirugikan. Salah satu yang dirugikan itu adalah negara. Diketahui bahwa negara Indonesia ini mengalami kerugian sebesar 16 triliun yang atas kasus kecurangan ini. Selain itu, kasus ini juga merugikan korban sebanyak 5,3 juta nasabah yang 80%-nya diantaranya ini merupakan nasabah kalangan menengah dan ke bawah. Baiklah, saya ingin juga nih bertanya kepada Armel. Apa saja sih peran etika dalam ekonomi dan bisnis dalam kasus PT Jiwasraya ini? Jadi etika merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis dan ekonomi, karena jika pelaku bisnis tidak memperhatikan etika, maka akan sangat rawan terjadi tindakan-tindakan kejahatan. Hukum pun kurang mampu mengatasi permasalahan ini. Sering kita lihat kejadian di Indonesia, hukum atau aturan baru dibuat setelah adanya kejadian, dan kebanyakan para penjahat sangat pintar mencari celah untuk dapat lolos dari jeratan hukum yang ada. Baiklah, itu saja diskusi kasus PT Asuransi Jiwasraya ini. Saya ingin menyimpulkan apa saja sih yang kita diskusikan tadi. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan dan analisis kasus pada PT Asuransi Jiwasraya ini, ditemukan bahwa perusahaan telah melakukan tindakan fraud berupa korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Perseroan melakukan manipulasi laporan keuangan atas defisit ekuitas yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan direksi dan pihak lainnya dalam melakukan investasi terhadap saham-saham yang kurang bagus. Tindakan fraud ini melibatkan 6 pihak dan menyebabkan kerugian bagi nasabah dan negara dengan jumlah kerugian yang mencapai 16 triliun rupiah. Kecurangan ini terdeteksi secara berjalan beberapa tahun dan melalui pemeriksaan oleh berbagai pihak eksternal. Atas hasil analisis dari kasus ini, direkomendasikan untuk para konsumen dan investor agar lebih teliti dalam melakukan keputusan investasi ataupun pembelian produk dari sebuah perusahaan untuk menghindari terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Baiklah, itu saja kesimpulannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.